Berikut ini adalah beberapa jenis platform dari Enterprise Data Warehouse. Yang pertama, Custom Built Big Data Framework, Data Warehouse Appliance, Open Source NoSQL Oriented, dan Commercial Big Data. Dan berikut adalah tabel perbandingan dari platform Business Intelligence yang dilihat dari sisi vendor, arsitektur, TCO, dan implementasi. Teknologi yang digunakan untuk mendistribusikan hasil analisis Business Intelligence meliputi mobile, embedded Business Intelligence, alerts, scorecard, dan lain-lain. Dan yang paling banyak adalah reports dan spreadsheet yang penggunaannya mencapai 60% dan 70%. Berikut ini adalah pengelompokan penyedia platform Business Intelligence dan Enterprise Data Warehouse berdasarkan visi dan kemampuan dalam mengeksekusi yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu player, visioner, challenger, dan leader. Apabila melihat tren dari Business Intelligence dan Enterprise Data Warehouse, kebutuhan Enterprise Data Warehouse di Indonesia telah menjadi mainstream, di mana kepemilikan dari Enterprise Data Warehouse mencapai 48% untuk kepemilikan data warehouse yang terintegrasi, 26% memiliki beberapa data warehouse, sedangkan sisanya belum memiliki data warehouse. Alasan perusahaan menggunakan Enterprise Data Warehouse menurut hasil survei pada tahun 2012 meliputi data atau informasi menjadi lebih mudah diakses untuk pengambilan keputusan strategis, meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan efisiensi pelaporan, integrasi dari multiple sistem di unit-unit bisnis, dan lain-lain, di mana 69% menjawab bahwa data atau informasi menjadi lebih mudah diakses untuk pengambilan keputusan strategis menjadi alasan dalam menggunakan Enterprise Data Warehouse. Output dari Enterprise Data Warehouse yang paling diharapkan oleh perusahaan apabila dilihat dari hasil survei pada tahun 2012 yang meliputi Business Intelligence, Management Information System, Business Analysis, Reporting, Decision Support System, Storage, dan Dashboarding, di mana 71% mengharapkan output dari Enterprise Data Warehouse adalah Business Intelligence. Lalu bagaimana perusahaan mengadakan Enterprise Data Warehouse? Menurut hasil survei pada tahun 2012, didapat beberapa data sebagai berikut. Dibangun sendiri oleh internal perusahaan atau in-house, outsource service dari vendor, menggunakan eksternal konsultan atau sistem integrator, menggunakan data warehouse appliance, dan pre-integrated hardware atau software bundle dari vendor, di mana 47% membangun sendiri Enterprise Data Warehouse melalui internal perusahaan atau in-house. Berikut ini adalah kriteria-kriteria dari Enterprise Data Warehouse berdasarkan hasil survei pada tahun 2012, yang meliputi data quality, security, accessibility, scalability, response time cepat, SLA, compliance, dan resource management, di mana 90% dari responden menjawab bahwa data quality menjadi kriteria utama dari Enterprise Data Warehouse. Sebanyak 20% perusahaan akan memiliki aplikasi analitik yang spesifik berdasarkan industri sebagai komponen standar dari portofolio Business Intelligence perusahaan yang akan dideliver melalui software as a service. Berikut ini adalah alasan utama dan hambatan dalam mengimplementasikan self-service dari Business Intelligence, di mana 65% menjawab bahwa alasan utama untuk pengimplementasian self-service Business Intelligence adalah kebutuhan bisnis yang senantiasa berubah. Sedangkan hambatannya, sebanyak 59% menjawab bahwa keahlian pengguna bisnis menjadi hambatan utama dalam self-service Business Intelligence, dan yang kedua adalah kurangnya kualitas, kontrol, dan pengelolaan data yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian self-service Business Intelligence. Tren yang lain adalah Unified Access dan analisis seluruh tipe informasi meningkatkan produktivitas user. Big data yang dibangkitkan oleh sosial media mendorong inovasi di dalam analisis customer. Tes analitik memungkinkan perusahaan untuk menginterpretasikan tren sentimen dan komentar terhadap sosial media. Serta decision management memungkinkan perusahaan menjadi prediktif dan proaktif in real time.